warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Primazola, NIM 21042026. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Teori Sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkembangan teori-teori sosial dari klasik sampai modern. Ada 4. Yang pertama, teori struktural fungsional. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori behaviorisme. Yang keempat, teori pilihan rasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2, yaitu teori konflik. Yang A, substansi teori. 1. Teori konflik klasik secara umum. Secara umum, teori konflik klasik cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai, terutama dalam hal kekuasaan. Teori konflik klasik menurut para ahli adalah 1. Polibus. Konflik dapat terjadi dari keinginan manusia untuk membentuk suatu komunitas. Polibus menarik formulasi teori konfliknya dengan menyatakan bahwa monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal merupakan kekuasaan kuat sebagai bentuk pertama komunitas manusia. Yang kedua, Niccolo Machiavelli. Menurutnya adalah saat jumlah manusia meningkat, maka mereka merasakan adanya hubungan dan kebutuhan tentang pertahanan. Mereka menantang satu dengan yang lainnya, lalu memilih satu orang kuat dan berani sebagai pemimpin yang wajib dipatuhi. Dari konflik inilah nanti mereka juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, menurut Thomas Hobbes adalah dorongan utama di tindakan manusia disadari dari keinginannya yang muncul terus-menerus dan kegelisahan terhadap kekuasaan saat mereka berkuasa. Yang kedua, teori konflik modern. Secara umum, teori konflik modern adalah memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik modern menurut pendapat para ahli adalah 1. Karl Marx adalah bentuk pertentangan dari perbedaan kelas. Masyarakat adalah tempat terjadinya ketimpangan yang kemudian memicu konflik dan perubahan sosial. Yang kedua, Lewis Althusser adalah konflik dapat pula mempererat hubungan antara individu dalam sebuah kelompok. Meyakini adanya konflik pun tidak mesti bersifat disfungsional, sebab konflik bisa memunculkan integrasi dan memicu konsekuensi positif. Yang ketiga, Rafler da Reform System. Kita masuk lagi ke B, keunggulan dan kelemahan teori konflik. 1. Keunggulannya adalah 1. Konflik menyebabkan perubahan. 2. Memperjelas aspek yang belum jelas. 3. Meningkatkan integrasi sesama kelompok. 2. Kelemahannya adalah banyaknya pergerakan dan tuntutan dari kelas buruh kepada pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. C. Implementasi dalam administrasi publik adalah kajian-kajian yang bersifatnya
teoritis dan dilengkapi upaya-upaya implementasinya hingga pencarian modal administrasi publik untuk menunjang otonomi daerah. Di samping itu disajikan pula implementasi korus dan kegelisahan terhadap kekuasaan saat mereka berkuasa. Yang kedua, teori konflik modern. Secara umum, teori konflik modern adalah memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik modern menurut pendapat para ahli adalah Karl Marx adalah bentuk pertentangan dari perbedaan kelas. Masyarakat adalah tempat terjadinya ketimpangan yang kemudian memicu konflik dan perubahan sosial. Yang kedua, Lewis A. Kauser adalah konflik dapat pula mempererat hubungan antara individu dalam sebuah kelompok. Meyakini adanya konflik pun tidak mesti bersifat disfungsional, sebab konflik bisa memunculkan integrasi dan memicu konsekuensi positif. Yang ketiga, Raffler da Reform System. Kita masuk lagi ke B, keunggulan dan kelemahan teori konflik. 1. Keunggulannya adalah 1. Konflik menyebabkan perubahan. 2. Memperjelas aspek yang belum jelas. 3. Meningkatkan integrasi sesama kelompok. 2. Kelemahannya adalah banyaknya pergerakan dan tuntutan dari kelas buruh kepada pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. C. Implementasi dalam administrasi publik adalah kajian-kajian yang bersifatnya teoritis dan dilengkapi upaya-upaya implementasinya hingga pencarian modal administrasi publik untuk menunjang otonomi daerah. Di samping itu disajikan pula implementasi konsep-konsep manajemen, kepemimpinan, dan organisasi modern yang direkayasa penerapannya untuk bidang administrasi publik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.